晨照耀，天空照耀，仿佛对我微微笑。阵阵微风徐徐吹送，逍遥自在白云飘。鸟语花香，绿草如茵，青春时光多美好。尽情欢唱，尽情欢笑，烦恼全都不见了。在基督里享受主爱，自由奔放了开怀。世上没有任何事物能隔绝神的爱。在基督里享受主爱，自由奔放了开怀。我要赞美，我要歌颂造物主的奇妙爱。对我微微笑，阵阵微风徐徐吹送，逍遥自在白云飘。鸟语花香，绿草如茵，青春时光多美好。尽情欢唱，尽情欢笑，烦恼全都不见了。在基督里享受主爱，自由奔放了开怀。世上没有任何事物能隔绝神的爱。在基督里享受主爱，自由奔放了开怀。我要赞美，我要歌颂造物主的奇妙爱。在基督里享受主爱，自由奔放了开怀。世上没有任何事物能隔绝神的爱。在基督里享受主爱，自由奔放了开怀。我要赞美，我要歌颂造物主的奇妙爱。神灵啊，求你来，我软弱，你明白，我无言，你叹息，亲自为我代求，你检查我的心，使我走在属神之意，你医治我的灵，使我生命再次绚丽。我心不足赞美，
成血，一宿虽有哭泣，早晨必欢呼。主的恩典乃是一生之久。生命再次绚丽，我心不住赞美，我灵不住称谢。一宿虽有哭泣，早晨必欢呼。主的恩典是一生之久。我心不住赞美，我灵不住称谢。一宿虽有哭泣，早晨必欢呼。主的恩典乃是一生之久。我心不住赞美，我灵不住称谢。一宿虽有哭泣，早晨必欢呼。乃是一生之久。你的恩典是一生之久。天照耀，天空照耀，仿佛对我微微笑。阵阵微风徐徐吹送，逍遥自在白云飘。鸟语花香，绿草如茵，青春时光多美好。尽情欢唱，尽情欢笑，烦恼全都不见了。在基督里享受主爱，自由奔放了开怀。世上没有任何事物能隔绝神的爱。在基督里享受主爱，自由奔放了开怀。我要赞美，我要歌颂，
造物主的奇妙爱。对我微微笑，阵阵微风徐徐吹送，逍遥自在白云飘。鸟语花香，绿草如茵，青春时光多美好。尽情欢唱，尽情欢笑，烦恼全都不见了。在基督里享受主爱，自由奔放了开怀。世上没有任何事物能隔绝神的爱。在基督里享受主爱，自由奔放了开怀。我要赞美，我要歌颂造物主的奇妙爱。在基督里享受主爱，自由奔放了开怀。世上没有任何事物能隔绝神的爱。在基督里享受主爱，自由奔放了开怀。我要赞美，我要歌颂造物主的奇妙爱。Shalom jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan. Welcome to Bethlehem at Home. Ibadah online GMI Bethlehem, stay at home and stay with Jesus. Kami berharap Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Kami tetap mengingatkan jemaat untuk tetap mengikuti ibadah-ibadah online GMI Bethlehem melalui YouTube GMI Bethlehem. Jadwal ibadah online dapat dilihat di media sosial GMI Bethlehem. Dan bagi saudara yang mengalami pergumulan dan rindu untuk didoakan, saudara dapat menyampaikan melalui prayer request melalui WhatsApp gereja, dan hamba Tuhan akan mendoakannya dalam doa pagi setiap harinya. Dan apabila saudara yang didoanya telah dijawab oleh Tuhan, saudara juga dapat menyampaikan praise report ke WhatsApp gereja, dan kita boleh bersama-sama bersyukur atas jawaban doa ini dan dapat menjadi kesaksian untuk jemaat lainnya. Selama 40 hari di dunia setelah kebangkitannya, Yesus berulang kali menyatakan diri kepada para murid bahwa Ia adalah Tuhan yang hidup. Ia tidak ditahan oleh maut, tidak dicengkram oleh kuasa iblis. Ia sudah bangkit dan Ia menjadi pengharapan di tengah umat manusia. Setelah itu Ia naik ke surga, dan 10 hari kemudian Roh Kudus turun ke dalam dunia yang dikenal dengan hari Pentakosta. Pentakosta berarti hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Biarlah di hari Pentakosta ini kita sekali lagi boleh bersyukur kepada Tuhan atas hadiah yang diberikannya kepada kita, yaitu Roh Kudusnya sendiri.
Dan firman Tuhan tentang karya Roh Kudus pada hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Adu Vanggidai. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberikan kekuatan untuk kita dapat terus berjalan bersama Roh-Nya yang kudus. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah dan memuji Dia. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Welcome to Bethlehem at Home. Bapak Ibu semuanya, mari pada saat ini kita mengucap syukur kepada Tuhan bersama-sama. Kita akan memulai ibadah kita. Kita bersyukur Allah kita begitu luar biasa dan Dia menolong kita selama beberapa hari terakhir ini. Kita mau memulai ibadah kita. Mari kita memulai ibadah pagi hari ini. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang maha baik, pemilik kehidupan kami. Kami menyadari bahwa kami tidak layak berada di hadapan Tuhan saat ini. Kami adalah orang-orang yang berdosa. Sepanjang minggu ini mungkin ada banyak hal yang menyakitkan hati Tuhan dalam perkataan perbuatan kami. Kami mohon ampun kepadamu Tuhan. Kuduskanlah kami, kuduskanlah ibadah ini supaya berkenan di hadapan Tuhan. Allah hadir di sini bersama-sama dengan kami. Tuhan berkati dari awal sampai kami akhiri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita percaya bahwa Allah hadir bagi kita saat ini. Mari kita mengangkat pujian kita. Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat. Tuhan,
Mari kita terus memuji Tuhan, mengagungkan Allah kita, karena kita percaya Dia Allah yang selalu ada bagi kita setiap waktu. Mari kita sembah Tuhan bersama-sama. Kita mau katakan, Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah. Ku perlu anugerah-Mu. Kami nyatakan, Ku nyatakan janjiku kepadamu. katakan kalau ku hidup Tuhan, ku mau hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku ikut kehendak-Mu. Kami perlu Tuhan. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu.
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mengangkat pujian kita. Kita mau menyembah Tuhan kembali, dan kita juga akan bersama-sama mengagungkan Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan kami yang maha baik, kami bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang besar atas jemaat-jemaat Tuhan GMI Bethlehem. Kami saat ini berdoa untuk keluarga-keluarga yang tidak harmonis. Kami tidak tahu masalah apa yang mereka hadapi, tapi kami percaya Tuhan, jika Engkau yang membentuk keluarga, Engkau juga yang akan memulihkan segala masalah dalam keluarga jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini. Apapun yang terjadi, keretakan apapun itu Tuhan Engkau pulihkan dan Engkau perbaiki kembali. Karena kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk usaha dagang yang merosot tajam. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau tahu bahwa mereka membutuhkan Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan mengharapkan lawatan tangan Tuhan. Dan kami percaya hari ini Tuhan Engkau boleh memberkati mereka, dan sampai seterusnya Engkau memulihkan segala keadaan, kondisi keuangan mereka Tuhan Yesus. Usaha pekerjaan mereka ditolong oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk kesehatan jemaat Tuhan. Kami rindu Engkau juga terus memberkati, Engkau jauhkan dari segala penyakit-penyakit yang tidak kami harapkan terjadi. Apalagi saat ini Tuhan, untuk penyakit
pandemi virus Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Semoga ini tidak menjangkau jemaat-jemaat Tuhan. Engkau menutup bungkus mereka dan Engkau menjadi perisai bagi mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk akhir bulan siaga melahirkan kedua agar proses persalinan dapat lancar. Siapapun mereka Tuhan, ibu-ibu muda yang akan melahirkan, Engkau ya Tuhan yang mengaruniakan anak ini. Engkau juga yang akan memberkati proses persalinan juga. Sehingga kami boleh melihat lawatan Tuhan terjadi atas gereja Tuhan. Melalui ibu-ibu muda kami, melalui anak-anak muda kami Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur Bapa, karena jemaat Tuhan boleh terus mendapatkan masukan yang luar biasa, melimpah berkat Tuhan bagi mereka. Sekalipun kondisi saat ini tidak terlalu meyakinkan, tapi kami percaya dan kami bersyukur bahwa Engkau sudah menjawab mereka. Melalui doa-doa kami, Engkau mendengarkan keluhan hati jemaat-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk omset transaksi yang tercapai melebihi ekspektasi. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur untuk semua keajaiban-keajaiban yang Tuhan kerjakan. Jauh dari yang kami pikirkan dan doakan, Tuhan mengerjakan lebih daripada itu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua pencapaian-pencapaian jemaat Tuhan di dalam memakai media sosial. Engkau juga menunjukkan kasih setia Tuhan yang besar. Ada kemajuan yang terjadi, ada juga berkat yang melimpah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Allah yang luar biasa. Hari ini sampai selama-lamanya Engkau masih tetap Allah yang tetap mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku, Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Sebagaimana pujian yang kami naikkan Tuhan,
pertolongan Tuhan selalu kami nantikan itu terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami mau kembali lagi di hari ibadah Pentakosta saat ini. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang berbicara kepada kami, yang menyaksikan ibadah online saat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu agar kami bisa mengenal Yesus dengan benar dan tepat. Kiranya Engkau sendiri membukakan pikiran kami, sehingga baik hamba, baik semua yang menonton di channelnya masing-masing, di rumah atau di tempat lain, diberkati. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan memuji Tuhan. Amin. Shalom bagi kita semua. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pandemi corona ini mengalihkan dari face to face menjadi screen to screen. Tetapi ini tidak menghambat roh Allah itu berkarya di dalam diri kita. Saudara yang dikasihi, kita semua merindukan Roh Kudus itu selalu tinggal di dalam diri kita, hadir pada diri kita. Tetapi ada juga yang bertanya, apa buktinya Roh Allah itu hadir pada hidup saya? Mengapa saya itu tidak mengerti bagian firman Tuhan? Mengapa Roh Tuhan itu membiarkan saya untuk berbuat dosa? Mengapa saya itu mulut saya itu tertutup ketika saya ingin memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya? Di hari raya Pentakosta saat ini, kita mau merenungkan bagian demi bagian dalam satu tema, yaitu karya Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah, Dia adalah oknum ketiga dari Trinitas atau Tritunggal, tetapi Ia tidak bisa diatur oleh manusia. Ia tidak bisa dibimbing oleh manusia, ia tidak bisa dipimpin oleh manusia, ia tidak bisa ditentukan oleh manusia. Bagaimanapun caranya, manusia tidak berhak itu menghakimi orang-orang atau ibadah apapun bahwa dia tidak ada Roh Kudusnya, lagu ini tidak ada Roh Kudusnya. Tidak, saudara. Barang siapa yang menghakimi bahwa orang itu tidak ada Roh Kudusnya, dia sedang menghujat Roh Kudus. Itulah sebabnya saudara dikasih, dalam bagian firman Tuhan pada hari ini, dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 41, kita akan merenungkan bagian ini dalam beberapa kebenaran. Yang pertama saudara dikasih, ayat yang pertama di situ dikatakan begini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Saudara, apa sih Pentakosta itu? Pentakosta pencurahan Roh Kudus. Oh, tunggu dulu saudara. Pentakosta artinya adalah hari yang ke-50. Artinya itu adalah hari raya orang Israel yang terbesar kedua setelah Paskah, saudara dikasihi. Itu adalah hari ucapan syukur hasil panen gandum. Dan di dalam bagian lain, di dalam Ulangan pasal 16, ayat 16, di situ diceritakan bahwa ada 3 hari raya yang dirayakan dan itu merupakan festival Bait Allah di Yerusalem yang wajib dilakukan. Yang pertama saudara, yaitu hari raya roti tidak beragi atau Paskah. Yang kedua, yaitu hari raya Pentakosta. Dan 2 hari raya ini dirayakan pada bulan musim semi, yaitu bulan Maret sampai bulan Juni. Kalau kita merayakan hari ini adalah hari raya Pentakosta, yaitu tanggal 31 Mei, maka ini hal yang tepat sekali saudara dikasih dalam nama Tuhan Kristus. Dan yang ketiga, yaitu hari raya Pondok Daun. Hari raya Pondok Daun itu dirayakan pada musim gugur, yaitu pada bulan September sampai Oktober. Dan mereka itu merayakan tidak dengan tangan hampa
dan bangsa-bangsa lain itu berziarah dan akan berhadapan dengan banyak bahaya, baik lewat laut maupun lewat darat, namun mereka berkumpul. Dan kalau kita memperhatikan Kisah Rasul pasal 2 ayat 9-11, itu bangsa-bangsanya ada 15 kalau saya hitung gitu ya. Dari Media, Persia, Frigia, Roma dan sebagainya, saudara dikasihi. Dan mereka itu merayakan dengan penuh sukacita. Hal selanjutnya saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka semua adalah orang percaya berkumpul di satu tempat. Dan ada beberapa tujuan. Tujuan yang pertama yaitu mereka bersama-sama beribadah, yaitu kebersamaan atau better together. Kita masih ingat ya tema GMI Bethlehem. Itu tema GMI Bethlehem tahun 2016 gitu ya, seingat saya gitu ya. Bukan bitter together gitu ya, tapi better together, yaitu bersama lebih baik, bukan kepahitan bersama, saudara. Karena apa, saudara dikasih? Kalau kita bersatu, maka Roh Kudus itu turun, maka Roh Tuhan itu menguasai dalam hidup kita. Hal yang kedua, saudara dikasih, yaitu mereka selalu senantiasa berdoa. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 14, mereka senantiasa berdoa. Karena berdoa itu adalah perisai iman, saudara kasih. Dan saya menarik sekali saudara, ketika saya membaca biografi dari John Wesley, dikatakan bahwa kehidupan keberhasilan John Wesley adalah ditentukan oleh kehidupan yang tersembunyi bersama Allah. Dan dia menyediakan 1 jam setiap pagi untuk berdoa. Dan beberapa jam pada malam hari untuk berdoa kepada Tuhan. Dan doa itu merupakan adalah mesin untuk membuat pelayanan ini sukses, saudara dikasih. Itulah sebabnya saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa kalau kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan dan kita sepakat, maka Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menguatkan kita. Karena doa itu adalah perisai iman, saudara dikasih. Satu ketika saudara John Wesley itu melakukan pelayanan khotbah. Lalu dia naik kuda biasanya. Lalu tiba-tiba kudanya itu lumpuh. Lalu dia turun. Waktu dia turun, lalu dia berdoa untuk kuda yang lumpuh itu untuk berjalan. Lalu kuda itu berjalan. Dan itu beberapa kali saudara dikasih. Bayangkan dia pelayanannya itu jelajah tempuhnya itu 400.000 kilometer. Dan sebagian besar dia lakukan dengan naik kuda. Dan beberapa kali kudanya itu lumpuh dan dia berdoa agar kuda lumpuh itu bisa berjalan. Waduh, ini luar biasa saudara kasih. Hal selanjutnya saudara, di situ dikatakan mereka menantikan janji Bapa. Janji daripada Yesus Kristus itu datangnya Roh Kudus. Kisah 1 ayat 8 dikatakan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan dia menantikan janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu pasti digenapi. Dan Allah yang kita sembah bukan Allah yang berdusta. Kalau manusia itu PHP, pemberi harapan palsu. Tetapi kalau Tuhan kita betul-betul PHP, saudara. Pemberi harapan pasti. Ini hal yang paling penting saudara dikasih. Karena itu kita pegang janji itu, tetapi kita juga harus mentaati firman Tuhan. Hal selanjutnya saudara dikasih, yaitu mereka mempersembahkan korban sajian yang baru di hadapan Tuhan. Karena di dalam Ulangan pasal 16 ayat 16, mereka tidak boleh bawa dengan tangan yang hampa. Karena ini hari raya Pentakosta, maka ini hari yang penuh sukacita, ucapan syukur kepada Tuhan sebagai hasil panen gandum. Saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini hal yang pertama saudara dikasih, bahwa Roh Kudus turun kepada setiap orang yang percaya. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka Roh Kudus itu dimetrekkan ke dalam hati kita dan dia tinggal selama-lamanya dalam hidup kita, menyertai hidup kita. Hal yang selanjutnya saudara, yang ayat yang keempat, di situ dikatakan begini, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus bukan mabok. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu tidak waras, saudara. Tidak, saudara dikasih. Melainkan dia itu waras.
Dan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang pertama yaitu dia hidup di dalam kekudusan. Benci terhadap dosa dan mencintai kekudusan. Kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita memiliki hati yang bertobat. Hati yang bertobat itu hanya Tuhan yang tahu. Tetapi buah yang bertobat, buah pertobatan itu orang lain yang tahu selain Tuhan. Itulah sebabnya saudara kasih, kalau misalnya dikatakan, kamu bertobat ya, mana buktinya? Buktinya adalah buah pertobatan. Hal yang kedua saudara kasih, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang punya hasrat dan rindu untuk dekat dengan Tuhan. Jiwaku melekat kepada Tuhan. Hal yang ketiga saudara dikasih, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang memancarkan buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai, sejahtera dan sebagainya saudara dikasih. Itulah sebabnya saudara dikasih, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesetiaan, kemurahan, kebaikan itu orang lain harus nikmati. Kalau tidak saudara dikasih, maka saudara belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka kamu harus terus-menerus minta dipenuhi oleh Roh Kudus. Hal selanjutnya saudara dikasih, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang mengalami manifestasi roh dan karunia rohani. Di sini dikatakan bahwa 120 ini yaitu berbahasa lidah. Bahasa lidahnya adalah bahasa dari Frigia, bahasa dari Roma, bahasa Arab, dan ada 15 bangsa itu di situ yang hadir, dan media Asia dan seterusnya, dan mereka terheran-heran karena orang ini bukan dari bangsa mereka. Mereka ini adalah orang-orang Galilea, tapi mereka berbahasa lidah dan mereka mengerti, dan isinya sama saudara kasih, yaitu perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan oleh Allah. Jadi karunia rohani adalah harus memuliakan Allah. Itulah sebabnya saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka setiap orang yang sudah didiami oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, maka dia akan mengalami manifestasi rohani. Karunia-karunia rohani terjadi dalam hidupnya. Dan selanjutnya saudara dikasih, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang berani memberitakan Injil. Kita tahu John Wesley itu bertobat tanggal 24 Mei 1738 di Jalan Aldersgate. Tetapi pada waktu menyambut tahun 1739, Charles Wesley dan Benjamin dan sekitar 60 orang bersama John Wesley itu melakukan doa puasa semalam-malaman, saudara dikasih. Waktu dia berdoa, menurut jurnal yang saya baca, yaitu bahwa John Wesley itu bahwa jam 3 pagi kira-kira, maka terjadilah kuasa Allah itu melawat mereka semua yang hadir saat itu. Dan beberapa orang itu tumbang, jatuh di tanah, dan mereka berseru, mereka bersuka cita kepada Tuhan karena Tuhan itu melawat hidup mereka. Kuasa Roh Kudus itu terjadi dalam hidup mereka dan mereka benar-benar bersuka cita. Dan seorang penulis katakan, inilah pengalaman Pentakosta orang Metodis. Itulah sebabnya saudara dikasih, logo dari Metodis itu adalah warna merah di belakang. Itu adalah lidah-lidah api di sampingnya saudara. Ada salib dan ada lidah-lidah api, itu adalah api roh Pentakosta. Itulah sebabnya saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Samuel Wesley, dia bilang kepada Charles Wesley, sebelum dia meninggal, dia berkata begini, Charles Wesley, kuatkan hatimu, kuatkan imanmu. Iman kita akan bangkit di Inggris dan kamu akan melihatnya, sekalipun aku tidak akan melihatnya. Dan Samuel Wesley adalah ayah dari John Wesley, dan akhirnya Samuel Wesley meninggal. Dan kebangunan rohani luar biasa terjadi melalui John Wesley dan Charles Wesley di Inggris. Satu ketika John Wesley setelah dia bertobat, dia menyampaikan khotbah keselamatan oleh iman di gerejanya, yaitu gereja Anglikan. Tetapi karena dogmanya agak berbeda, maka dia ditolak oleh sebagian gereja Anglikan. Lalu kemudian dia berkhotbah itu tentang pertobatan, tentang dosa, tentang hukum Taurat, lalu tentang neraka, tentang murka Allah, sebelum dia menyampaikan tentang kasih Allah dan anugerah Allah yang menyelamatkan manusia yang berdosa.
Karena kata-katanya agak sedikit kasar, sekalipun dia sangat memikat dalam penyampaian khotbahnya, maka dia itu ditolak dalam mimbar-mimbar di gereja Anglikan. Lalu dia melakukan khotbahnya itu di pasar, saudara. Di pasar, waktu dia khotbah, saudara kasih, menurut satu buku yang saya baca, di situ dikatakan bahwa kalau dia lagi khotbah, ada orang panjat di atas pohon, maka dikatakan, hei kamu turun. Dilarang orang itu mendengarkan khotbahnya pada waktu dia di atas pohon. Kenapa? Karena ada kuasa Tuhan bekerja, lalu orang itu bisa jatuh. Jadi bisa bayangkan saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, waktu khotbah yang disampaikan oleh John Wesley, kuasa Tuhan bekerja di dalam hidupnya. Dan setiap orang yang bertobat itu datang kepada Tuhan menjerit-jerit, meratapi, jatuh di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Di situ terjadi kesembuhan ilahi, saudara. Di situ orang yang kerasukan setan dilepaskan roh-roh jahatnya. Dan mengalami satu manifestasi rohani yang luar biasa. Itulah sebabnya ada gereja-gereja karismatik mengatakan Bapak gereja karismatik adalah John Wesley. Wah, luar biasa saudara dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya saudara dikasihi, dia melakukan segala sesuatu itu dengan kekuatan yang datang dari Tuhan. Bayangkan saudara, dia khotbah itu 40.000 kali, lalu perjalanannya 400.000 kilometer dengan kuda dan beberapa kendaraan yang lain. Lalu dia lagi khotbah saudara, itu tanpa sound system, itu 128 meter jaraknya orang bisa dengar pemberitaan firman Tuhan dari John Wesley. Pengalaman rohani itu wajib dialami oleh setiap orang sekalipun sifatnya subjektif, saudara. Itulah sebabnya gereja Metodis itu menekankan 4 pilar. Pilar yang pertama yaitu Alkitab, pilar yang kedua tradisi, pilar yang ketiga yaitu ratio, pilar yang keempat adalah pengalaman rohani. Dan pengalaman rohani harus itu diperiksa oleh kebenaran firman Tuhan. Karena pengalaman saya, pengalaman teman-teman, hamba-hamba Tuhan yang lainnya itu pasti berbeda. Tetapi pengalaman rohani adalah hal yang patut kita alami dalam hidup kita. Yang selanjutnya saudara dikasih, yang ketiga. Yang ketiga dalam ayat 14, 37, dan 41. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi, kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Petrus dahulu dia adalah seorang yang penyangkal Yesus. 3 kali dia menyangkal Yesus. Tetapi ketika dia mengalami dipenuhi oleh Roh Kudus dan dia mengalami manifestasi rohani yaitu karunia roh, yaitu bahasa lidah, lalu dia dengan suara nyaring berdiri dan berkata, camkanlah perkataanku ini. Dia mengutip kitab Mazmur, dia mengutip kitab Yoel dan tiba pada pusat pemberitaannya, yaitu Yesus Kristus yang mati dibunuh oleh kamu. Wah, ucapan ini ketika dia sampaikan dibunuh oleh kamu, itu banyak orang yang mendengarnya dan dia menyampaikan tanpa sound system. Tentunya semua orang itu akan sakit hati ketika dia mendengar bahwa Yesus yang disalibkan dibunuh oleh kamu. Yesus yang mati, Yesus yang bangkit. Itulah Injil dan pusat pemberitaannya. Itulah sebabnya saudara dikasihi, ada satu slide yaitu gereja zaman para rasul dan gereja palsu. Gereja zaman para rasul itu adalah berpusat pada Yesus. Kalau gereja palsu itu berpusat pada mukjizat. Mukjizat itu hanya alat peraga. Itu haknya Tuhan ada atau tidak ada. Sedangkan Tuhan Yesus itu adalah sebagai mesin pembuat mukjizat. Kehadiran Yesus bagi zaman para rasul adalah kehadiran yang dinantikan, dirindukan. Tetapi keberadaan mukjizat itu dijadikan festival untuk mencari jemaat yang banyak. Saudara dikasih, berani sampaikan Injil. Itulah yang dilakukan ketika
Petrus dan Yohanes dilarang untuk memberitakan nama Yesus. Lalu kemudian dia itu datang kepada jemaat, atau jemaat berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikanlah keberanian kepada hamba-hambamu ini untuk memberitakan firman. Berikanlah tanda-tanda dan mukjizat di dalam pelayanan agar Tuhan dimuliakan, agar Tuhan ditinggikan. Pasal 4 ayat 31 dikatakan, tempat itu goyang, lalu roh Tuhan itu memenuhi mereka, dan kalimat terakhir adalah mereka pergi memberitakan Injil dengan berani, sekalipun ada ancaman. Itu pelayanan yang radikal, saudara dikasihi. Memberitakan Injil. Selanjutnya, revival, kebangunan rohani. Lalu mereka ketika mereka mendengar perkataan Petrus, lalu mereka berkata, Alkitab katakan hati mereka sangat terharu. Atau terjemahan yang tepat adalah hati mereka tertusuk, pedih hatinya, gelisah hatinya. Lalu mereka berkata, apa yang harus aku perbuat? Lalu Petrus berkata, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ayat 41 katakan, mereka menerima perkataannya. Mereka menerima perkataannya. Menerima itu artinya mengambil sepenuhnya. Mengambil sepenuhnya perkataan Petrus. Mereka menerima itu artinya adalah menerima dengan sukacita. Lalu mereka memberi dirinya dibaptis dan jumlahnya itu 3.000. Khotbahnya nggak lama. Ada seorang hamba Tuhan bilang hanya 20 menit saja dia khotbah. Nggak kayak begini. Dia khotbah tanpa sound system. 3.000 orang. Hari raya, hari Pentakosta Israel itu adalah ucapan syukur hasil panen gandum. Tetapi hari Pentakosta Roh Kudus adalah hari panen penuaian jiwa baru bagi Kristus. Wow, ini hal yang luar biasa. Saya ingin mengakhiri dengan sebuah kisah, saudara dikasih. Kalau di Inggris ada John Wesley, maka di Asia ada John Sung. John Sung adalah papanya adalah pendeta Metodis. Dia disebut obor Asia atau Wesley Asia. Saudara, pada usia 12 tahun dia sudah menghafal kitab Amsal, kitab Mazmur, dan kitab-kitab Injil. Lalu dia dibawa oleh ayahnya untuk melayani di gereja-gereja di desa-desanya. Kalau ayahnya sakit maka dia berkhotbah. Usia 12 tahun. Usia 18 tahun dia mendapatkan beasiswa, lalu dia sekolah ke Amerika. Dan dia mendapatkan nilai predikat yang terbaik. Lalu dia ambil S2-nya hanya dalam waktu 9 bulan. Lalu kemudian dia ambil S3-nya hanya dalam waktu 1,5 tahun. Kemudian saudara dikasih, dia sekolah teologi ya. Padahal perusahaan-perusahaan besar itu menawarkan dia pekerjaan yang besar di Jerman, di Amerika untuk menjadi pegawai yang luar biasa. Tapi dia tinggalkan semuanya, dia tidak mau lalu di sekolah teologi. Lalu kemudian dia mengalami gangguan jiwa, dia masuk ke rumah sakit jiwa. Tapi dia membaca Alkitab selama 193 hari, saudara. Sebanyak 40 kali Kejadian sampai Wahyu, lalu dia mengeksegese dengan pandangan yang dengan 40 pandangan yang berbeda. Kemudian saudara, 1939 dia melayani di Indonesia. Biasanya dia kalau melayani, dia masuk ke suatu rumah yang sunyi, sepi, seperti Tuhan Yesus. Dia mau menyediakan waktunya. Dan dia biasanya pelayanan itu hanya 7 hari gitu ya, 1 minggu dengan 22 seri gitu ya, khotbah saudara dikasih. Dan ini menarik sekali saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau di tengah yang sunyi itu lalu ditinggal di rumah, lalu kemudian dia mewajibkan orang-orang yang ada di rumah itu untuk bangun pagi jam 4 untuk berdoa untuk pelayanan entar malam. Dan dia melayani sedemikian rupa, dan yang menarik saudara dikasih, dia khotbah. Waktu dia khotbah saudara, dia melakukan altar calling. Waktu dia calling, dia menyebut dosa masing-masing. Dia bertanya gini, siapa yang penzina? Maju ke depan.
Siapa penjudi? Maju ke depan. Jadi seorang bapak datang, seorang ibu melakukan dosa ini, dosa itu, semua datang disebutin dengan apa yang diucapkan oleh John Sung ini. Wow, dia orang yang luar biasa. Usianya hanya 43 tahun dan dia meninggal, saudara. John Sung, dia meninggalkan 79.000 pengikutnya di Inggris dan 40.000 di Amerika Utara. Gereja Metodis sampai sekarang ada. Itu karena apa? Kuasa Tuhan bekerja untuk John Wesley dan juga Wesley yang lain. Kita menantikannya datang dari Tuhan. Tuhan, biarlah Wesley dari kota Palembang juga ada. Bukan gereja GMI Wesley, tapi Wesley dari kota Palembang juga ada yang berani berbicara tentang dosa, yang berani berbicara dan melakukan revival kebangunan rohani. Itulah sebabnya saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karya Roh Kudus pasti terjadi pada setiap orang yang percaya. Tapi bukan hanya itu saja, kita mengalami pengalaman rohani dan juga kita berani memberitakan Injil. Maka kebangunan rohani itu terjadi. Maukah karya Roh Kudus itu terjadi dalam hidup saudara? Maukah kita selalu dipenuhi oleh Roh Kudus dalam hidup kita? Minta kepada Tuhan, Tuhan penuhi aku dengan roh-Mu. Tuhan ubah hidupku. Tuhan pulihkan aku. Agar Roh Tuhan terus mengalir dalam hidup kita. Memenuhi hidup kita. Doa saya untuk kita semua yang menonton di rumah masing-masing atau di tempat lain. Biarlah api Roh Pentakosta membakar hatimu. Mari saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Mengalirlah. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku, mengalirlah. Kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah. Kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Saya memberikan waktu untuk kita berdoa masing-masing. Biarlah masa-masa pandemi corona ini membuat kita selalu mengandalkan Tuhan. Membuat kita untuk selalu terbuka terhadap pimpinan Roh Kudus. Sebab barang siapa yang dipimpin oleh Roh Kudus, ia adalah anak Allah. Teruslah dipenuhi oleh Roh Kudus. Biarlah mengalir kuasa Roh Kudus itu. Memulihkan hidupmu. Memulihkan keluargamu. Memulihkan hubungan engkau dengan seseorang.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ibadah Pentakosta pada hari ini mengingatkan kami satu pengalaman Pentakosta yang terjadi di masa lampau oleh para rasul. Dan kami pun mengendaki Roh Kudus dan karyanya terus berkarya dalam diri kami. Agar kami selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Terus dipenuhi. Sehingga itu yang mengubah hidup kami. Itu yang memulihkan hidup kami. Untuk semakin mau melakukan apa yang Engkau kehendaki. Berkati semua umat-Mu yang ada di rumah atau di tempat lain. Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Biar Roh Kudus itu menghibur, menguatkan, meneguhkan mereka. Sehingga mereka boleh berjalan bersama Tuhan. Stay in Jesus dalam hidup mereka. Dan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Sehingga kuasa Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan dari kekal hingga kekal. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Dan memuji Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku. Demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Kami rindu Tuhan, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Mengalirlah Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersuka cita dan kita bersyukur hari ini kita boleh merayakan hari Pentakosta. Kita bersyukur kepada Tuhan atas karunia yang daripada Tuhan, yaitu Roh-Nya yang kudus. Biarlah kita boleh mengandalkan Roh Kudus dalam hidup kita, biarlah kita berjalan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, kepada jemaat yang beribadah melalui online, kami juga boleh memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk berpartisipasi di dalam persembahan secara online. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan secara scan QRIS dari aplikasi-aplikasi yang ada, dan juga Bapak Ibu dapat mentransfer di rekening BCA atas nama Gereja Metodis Indonesia Bethlehem. Dan seluruh informasi ibadah kita Bapak Ibu dapat melihat di dalam media-media sosial dari gereja. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan menghafal satu ayat Alkitab yang boleh memberikan kekuatan kepada kita. Ayat Alkitab itu saya ambil di dalam kitab Roma pasal 5 ayat yang ke-5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita boleh ulangi sekali lagi bersama-sama. Roma 5 ayat 5.
dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Biarlah ayat ini boleh menjadi kekuatan, kita boleh mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yaitu doa Bapa kami, dan kemudian kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita boleh mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan dengan iman kita menerima berkat Tuhan. 愿主耶稣基督的恩惠、神的慈爱、圣灵的感动，常与你们众人同在，从今时直到永永远远。Kiranya anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang pemeliharaan dari Allah Bapa Sorgawi, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya boleh memberkati kehidupanmu, memberkati keluarga dan rumah tanggamu, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati hari depanmu, memberkatimu di hari-hari yang sulit ini, dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang boleh mengikuti ibadah online pada hari ini. Dan kita tentu berharap bahwa kita akan segera dapat bersama-sama kembali berkumpul ibadah di gereja sebagai mestinya. Marilah kita terus berdoa, berpengharapan kepada Tuhan, karena Roh Kudus Tuhan selalu menyertai kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dan silakan bersaat teduh. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah bergabung dalam online service GMI Bethlehem Palembang. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, apabila merasa diberkati melalui online service kita hari ini,
mohon dapat klik like yang ada gambar jempolnya, lalu membagikan online service kita hari ini ke kerabat ataupun ke teman-teman Anda. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar ketika GMI Bethlehem Palembang memposting video terbaru online service, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih akan menjadi orang yang pertama kali mengetahui informasi tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.